Halo mitra salam dari desa, kali ini kami akan mengajak Anda ke kampung bibit tanaman keras di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Masyarakat di Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah, lebih dari 70% bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kemiri mempunyai lahan untuk dijadikan lahan pembibitan tanaman keras, di antaranya pohon albasia, akasia, dan buah-buahan. Mitra salam dari desa, seperti inilah salah satu kegiatan para petani di Desa Rejosari di musim kemarau saat ini, di mana banyak petani beralih menanam bibit tanaman keras. Pada musim kemarau saat ini, sawah-sawah milik para petani sudah mulai mengering, sementara itu bibit tanaman keras tumbuh dengan subur. Selain tumbuh dengan subur, tanaman keras ini sangat menguntungkan bagi para petani di musim kemarau saat ini. Selengkapnya Glad Pedesaan untuk Anda. Ya, berawal dari tahun 1980-an, masyarakat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sudah beralih pada penanaman bibit tanaman keras karena ternyata hasil dari penanaman bibit tanaman keras jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan menanam padi. Lihat saja, kehidupan sehari-hari warga Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah tentram dan damai, dan lahan pertanian cukup subur serta irigasi pertanian yang baik. Salah seorang petani yang sukses dalam pembibitan tanaman keras adalah Ngadino. Saat ini, Ngadino dapat membangun rumah dan memiliki tanaman keras diantaranya albasia, akasia, tanaman buah kelengkeng, manggis yang siap dijual. Satu pohon kelengkeng yang sudah berumur lebih dari 1 tahun dijual kurang lebih 40.000, sedangkan untuk tanaman manggis Rp20.000. Perkenalkan nama saya Ngadino dari Desa Kalimeneng, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Saya berprofesi pembuatan pembibitan. Awal mulanya dari pembibitan itu saya tadinya penanam padi. Sesudah menanam padi, saya beralih menjadi tanaman keras. Sekarang sudah tanaman keras, yaitu berupa bibit tanaman keras, yaitu manggis atau buah-buahan lainnya. Nah, sekarang dibandingkan dengan tanaman padi sama tanaman keras, alhamdulillah saya mendapat keuntungan lebih 3 kali lipat daripada tanaman padi. Nah, sekarang dengan pembibitan ini saya mulai 0 sampai sekarang menjadi berjalan bertambah-tambah. Teman-teman saya juga mengikuti sekarang, pada tadinya cuma beberapa orang dilecehkan, sekarang menjadi banyak. Dari desa ke desa sampai kecamatan, sekarang sampai ke tingkat kabupaten. Ternyata perekonomian lebih lancar, lebih bagus daripada penanaman padi dulu. Sekarang peningkatan ekonominya lebih lancar. Keberhasilan yang dicapai para petani tanaman bibit keras saat ini masih memiliki hambatan. Salah satunya pemasaran penjualan bibit tanaman keras. Sekarang keluhan saya ini, pembibitan ini, sekarang ini masalah pemasaran. Sekarang di desa petani ini belum ada alat-alat canggih, belum ada lah. Ini kesulitannya yang pemasaran di desa ini belum sampai meluap ke daerah, ke luar provinsi. Nah, ini mudah-mudahan besok ke pemerintahan bisa meninjau atau memberi evaluasi sehingga usaha saya ini menjadi meningkat dan menjadi contoh pada masyarakat dan lingkungan lainnya sekarang ini. Saat ini telah dibentuk Kampung Bibit Purworejo pada bulan April 2014. Kampung Bibit ini adalah sebuah asosiasi kelompok bibit tanaman kehutanan dan perkebunan. Tujuannya dibuat Kampung Bibit Purworejo untuk memasarkan dan persamaan harga. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Kampung Bibit Purworejo sebagai wadah yang akan membantu para petani pembibit untuk berkembang. Selain sebagai wadah, juga bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi para petani. Terbentuknya Kampung Bibit adalah salah satu bentuk keprihatinan kita
generasi yang agak tua, pembibit yang lama, para pendiri perintis bibit ini, karena sering terjadinya persaingan harga yang tidak terkendali pada saat panen. Itu awal mula kita dibentuknya Kampung Bibit di Kabupaten Purworejo. Ya, itu memang program utama kami sebetulnya. Kami juga sudah menjalin dengan para pengolah kayu hutan yang ada di luar Pulau Jawa, agar CSR mereka disubsidikan kepada kami sehingga kami bisa memasarkan sampai ke sana, Pak. Itu salah satu program kami yang sedang kami rintis terus. Juga teknik-teknik pengiriman supaya sampai sana itu karena melewati laut dan penimbunan yang cukup banyak supaya tidak rontok sampai ke sana, Pak. Itu sudah kita lakukan sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan, juga pemasaran sampai ke sana. Salah satunya adalah menerbitkan surat jalan untuk memudahkan nota penagihan. Masyarakat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah saat musim kemarau akan berakhir biasanya lebih memilih menanam bibit tanaman keras. Karena ketika memasuki musim penghujan, nilai jual bibit tanaman keras lebih mahal jika dibandingkan dijual pada musim kemarau. Saat ini Purworejo menjadi sentra pembibitan tanaman keras yang pemasarannya mencapai daerah Papua, Bali, Batam, dan Pulau Jawa. Bahkan omset dalam sehari ketika memasuki musim penghujan bisa mencapai 300 juta rupiah. Untuk fasilitasi berkaitan dengan petani bibit yang di Purworejo, bahkan di Indonesia ini sebagai sentralnya bibit, kami memfasilitasi berkaitan dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh petani bibit. Dalam hal ini karena kami dalam penganggaran di APBD itu tidak bisa menganggarkan, karena itu terkait dengan dinas terkait, karena di bawah dinas, akhirnya kami koordinasi dengan dinas. Produksinya untuk penjualannya ini sudah juga terkoordinir juga oleh dinas lewat internet juga, kebanyakan keluar Jawa juga, di samping memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa. Setiap musim hujan tiba, untuk perguliran berkaitan dengan uang yang mengalir berkaitan dengan bibit, itu perharinya bisa mencapai 300 juta. Setiap hari kegiatan masyarakat di Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah, mulai pukul 5 pagi hingga 11 siang, mulai menyiram bibit tanaman. Mencangkul tanah dari pegunungan Kedunglo yang nantinya akan dimasukkan ke dalam plastik, dicampur dengan pupuk, lalu dimasukkan bibit tanaman keras hingga akhirnya layak dijual. Dan yang terpenting, kelembaban tanah untuk menanam bibit tanaman keras harus diperhatikan, sehingga pagi dan sore para petani harus menyiram tanaman. Oke Pak, saya bantuin. Sebelah mana Pak? Sebelah sini ya. Kerjasama antara pemerintah dan penyuluh kehutanan lapangan menjadi kunci keberhasilan dalam membangun desa mandiri, terutama Kampung Bibit Purworejo. Salah satunya dilakukan rutinitas pembinaan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mitra solidaritas, seperti inilah salah satu kegiatan pertemuan dari para petani dan para penyuluh dari Kabupaten Purworejo, di mana pertemuan ini dirutinkan karena setiap pertemuan akan membahas sejumlah masalah yang dialami para petani. Sebulan hingga 3 bulan sekali dilakukan pembinaan yang hasilnya dapat dirasakan oleh petani. Salah satunya ketersediaan bibit tanaman keras.
alat sinar matahari langsung. Kedepannya, para petani masih berharap kepada pemerintah untuk dapat memfasilitasi sarana dan prasarana, karena belum adanya sarana penunjang yang lebih modern dan ketersediaan air pada musim kemarau. Dok, sebetulnya batu beranak itu seberapa sehat itu asik. Di sini Anda bisa ikut berinteraksi secara langsung, bertanya pada ahlinya. Halo dokter, memberi solusi tanpa materi. Halo dokter, Senin hingga Jumat pukul 9 WIB di TVRI. Hari ini Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Nanti rasanya mau lebih segar lagi itu tinggal diterapin sama jeruk nipis. Rempah-rempah asli Indonesia wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 11.30. Keindahan tanah rencong Aceh yang berjuluk Serambi Mekah menawarkan banyak pesona objek wisatanya. Keindahan pantainya, keagungan masjid rayanya, keartistikan rumah adatnya, tari-tarian yang sudah mendunia, Museum Tsunami, kenikmatan teh tarik dan kopi tarik, semua ada di Provinsi Ujung Barat Nusantara. Kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Mitra Salam dari Desa, kita masuk dalam segmen Pakar Menjawab. Kali ini kita akan menemui Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Tanaman Kehutanan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Bapak Subagio. Pak Subagio, ya. Apa kabar Pak? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, Pak. syukurlah. Lagi apa nih Pak di desa Pak? Sedang jalan-jalan inspeksi lah. Inspeksi Pak? Ya, tempat pembibitan ini. Nah Pak, kita dari Salam dari Desa TVRI Pak ingin bertanya-tanya tentang bibit tanaman keras Pak. Oke. Di Kecamatan Kemiri khususnya sudah menjadi sentra Pak. Nah gimana sih ceritanya Pak awal mulanya sehingga saat ini Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah menjadi sentra tanaman bibit Pak? Oke, ini diawali pada tahun 87-an dulu melalui PKT, Dinas Penghijauan waktu itu menanam untuk tanaman-tanaman di Purworejo untuk menghindari krisis kehutanan. Tapi kenyataannya setelah itu masyarakat setelah melihat pembibitan ini dirasa lebih menguntungkan daripada menanam tanaman padi. Makanya mereka beralih menjadi pembibitan. Karena dirasa menguntungkan dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, maka hampir 80-90% masyarakat sini beralih menjadi pembibit. Nah, itu yang terjadi di sini, maka kami sangat beruntung. Bahkan Purworejo ini bibitnya mensuplai seluruh Indonesia, karena setelah kita monitor itu ada yang sampai dipesan ke Papua, Kalimantan, Sumatera, termasuk dipesan untuk wilayah Batam. Jadi ini cukup menggembirakan dan ini bisa memberikan efek yang positif terhadap masyarakat kami khususnya di Purworejo untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pak, itu yang menjadi. Bapak bilang tadi peralihan dari rata-rata tanaman padi sawah ke sekarang tanaman bibit tanaman keras. Sulit nggak sih Pak mengajak para petani untuk beralih ke tanaman keras nih Pak awalnya? Oh, itu tidak kita ajak. Itu mereka itu berjalan alami. Jadi kemauan mereka sendiri. Jadi tidak perlu ayo bibit enggak. Begitu tetangganya bibit ternyata keuntungannya itu lebih, mereka tanpa diperintah dengan hati nuraninya sendiri
berusaha mengikuti temannya yang sudah berhasil. Gitu. Dan kita juga menemui salah seorang petani dan beberapa petani kecil bibit tanaman keras, Pak. Walaupun memang mereka merasa menguntungkan, tetapi ada beberapa kendala, Pak. Salah satunya tentang pemasaran dan permodalan. Nah, Bapak selaku dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan seperti apa nih, Pak, untuk menjawab permasalahan ini? Ya, memang untuk pemasaran kita tidak bisa memberikan pasar yang jelas. Pasar ini diciptakan sendiri oleh para pembibit. Biasanya dia membuka internet sendiri, menawarkan melalui internet sendiri. Nanti ada pendatang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera datang ke sini untuk menemui teman-teman yang bibit di sini. Nah, tugas dari pemerintah kan tidak bisa terjun langsung kepada sektor ekonomi yang sudah ditangani rakyat. Tidak boleh pemerintah, kita hanya memberikan fasilitasi saja. Bentuk fasilitasi yang kita berikan untuk tahun 2015 ini, pemerintah kabupaten memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para petani penangkar benih atau penangkar bibit ini. Yang pertama diberikan sarana, yang kedua diberikan pelatihan. Jadi pada tahun ini nanti melalui anggaran APBD 2 perubahan, petani akan dikumpulkan ketua-ketua kelompoknya, dilatih sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan yang terbaru, supaya petani pada waktu memproduksi benih, benihnya dijual laku dan dia tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Itu yang kita lakukan pada tahun ini. Alhamdulillah, pemerintah kabupaten, Pak Bupati dan Ketua DPR beserta anggotanya tahun ini meloloskan anggaran yang dibutuhkan oleh petani. Jadi nanti petani-petani itu bisa kita berikan sarana prasarana, ada yang bentuknya kultivator untuk mencacah tanah-tanah ini, terus ada pompa air, ada hand sprayer, ada arko dan lain sebagainya. Apa yang mereka butuhkan itu kita fasilitasi. Itu tugas pemerintah. Pak, jika kita bandingkan bibit tanaman keras dengan sawah, padi sawah ataupun tanaman sayuran yang bisa dipanen mungkin mingguan, bulanan, tapi kan ternyata bibit tanaman keras ini bisa dipanennya bertahun-tahun, Pak. Nah, tekniknya agar para petani bisa memanen setiap hari itu seperti apa, Pak? Untuk tanaman keras itu begini, jadi memang tanaman keras biasanya laku pada waktu musim hujan tiba. Barangkali Bapak kalau datang ke sini pas musim hujan, yang kita lihat di jalan-jalan itu hanya truk-truk yang pada waktu itu menaikkan muatan tanaman keras. Nah, tanaman keras ini tidak bisa disamakan seperti tanaman sayuran. Ini biasanya umur yang layak dijual itu antara 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi pada waktu umur itu mereka sudah ketinggiannya di atas 40 cm baru dipanen, artinya dijual. Tapi kalau kita bandingkan dengan padi itu memang bagus menanam bibit daripada menanam padi. Hitungannya bisa 1:5 atau 1:6. Artinya kalau 1 meter itu kita tanami padi menghasilkan Rp1, kalau kita bibit setelah dikurangi modal penghasilannya bisa lipat kali 5. Nah, itulah yang membuat para petani tertarik untuk mengadakan tanam bibit. Nah, untuk mitra salam dari desa di rumah, Pak, seperti apa teknik yang baik untuk bisa juga mencoba budidaya bibit tanaman keras nih, Pak? Apa langkah-langkah yang harus diperhatikan, Pak? Langkah yang pertama pertama itu seperti panca usaha tani dulu ya. Jadi kalau mau membibit, yang pertama benih yang akan ditanam itu harus bagus. Benihnya tidak boleh banyak yang kopong. Yang kedua medianya. Jadi tanah yang dimasukkan ke polybag itu juga tanahnya harus tanah yang memang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi mereka biasanya kalau itu tanahnya kurang bagus, mereka lalu dipupuk setelah tanamannya mulai tumbuh sekitar 3-4 cm. Itu yang mereka Nah, teknik ini untuk warga masyarakat sini sudah tidak perlu dikasih pembinaan. Mereka lebih ahli daripada kita mungkin yang di dinas, karena mereka praktisi. Kalau kita kan kadang-kadang hanya teori, tapi mereka lebih pintar daripada kita. Udah tahu, tanamannya kok tumbuhnya kayak gini, mereka kasih spot pupuk macam gini itu, Pak. Itu ya. Itu mungkin kalau untuk praktek petani sangat mahir, Pak. Tapi kalau untuk dari dinas ada nggak sentuhan inovasi agar budidaya tanaman keras ini bisa lebih berkembang, Pak? Oh, ada, Pak. Yang kita sentuh itu supaya bibit yang disalurkan dari Projo itu harus betul-betul bibit yang sangat berkualitas. Bibit yang berkualitas itu kalau dibawa itu tanahnya juga utuh, tanamannya itu juga masih segar, sampai ke lokasi ditanam masih hidup. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, teknik semacam itu ada yang namanya penjarangan kadang-kadang, Pak. Ini yang orang sini tuh udah tahu caranya penjarangan gimana, tidak mesti harus
pindah-pindahkan. Jadi kalau bibit yang sudah besar-besar itu nanti kalau mau dijual, diambil yang besar-besar dulu. Nanti yang kecil tumbuh sendiri. Otomatis yang kecil kuat lagi. Lah itu nanti kalau disalurkan dalam jangka 1 minggu, bibitnya masih utuh. Demikian Mitra Salam dari Desa, bincang-bincang singkat kita dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Produksi Tanaman Kehutanan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kami harap informasi ini dapat berguna bagi Anda Mitra Salam dari Desa. Bagus ya Pak? Mana Pak? Jadi sepanjang mata memandang tanaman. Ini sirkus pengusir kusut. Ada apa aja? Ada canda, ada tawa, ada fakta, semua ada di sini.